لا تنبع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimahullah, mari kita awali kajian kita ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di bulan Ramadan. Lajeng subuh waktu ini menikah. Kita akan qiyamul sholat tahajud jamaah di sini, sorry. Jadi insyaallah ini nyambung banyak amal kebajikan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang rahimahullah, saya mengingatkan pada diri saya sendiri juga bapak-bapak yang belum niat iktikaf, niatkan iktikaf walaupun sejenak di masjid ini. Jadi mumpung Ramadan, kita niatkan setiap kali masuk masjid niat pun niat iktikaf. Jadi iktikaf itu walaupun sejenak tidak apa-apa, yang penting dapat pahala iktikaf. Terus ini makin umpamanya kesukaan yang pun kalau umpamanya khawatir upahnya bapak ibu yang Allah boleh diniatkan saya berniat iktikaf setiap kali saya masuk masjid lillahi ta'ala. Terus bagaimana kalau panjenengan kesukaan ada upahnya itu mudah-mudahan masuk di niat yang Allah tadi itu. Jadi saya berniat iktikaf setiap kali masuk masjid selama bulan Ramadan ini lillahi ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu yang Allah, tema yang tadi malam saya sebagaimana yang kami sampaikan tadi malam, kita akan membahas beberapa poin dari surat Yusuf. Kita tidak akan membahas surat Yusuf ataupun secara keseluruhan ataupun kisah Nabi Yusuf secara global, secara keseluruhan, tapi kita akan mengambil beberapa poin-poinnya. Surat Yusuf itu bapak ibu yang dirahmati Allah diawali di ayat pertama, itu di ayat yang ketiga. Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Di akhir itu kemudian Allah mengakhiri dengan laqad kana fi qasasihim ibratun. Telah ada pada kisah-kisah mereka yang bisa itu pelajaran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi di awal ditegaskan ini termasuk kisah-kisah yang terbaik. Di akhir surat Yusuf Allah menegaskan ada banyak pelajaran dari kisah-kisahnya Nabi Yusuf ini. Dan kisah Nabi Yusuf ini kan satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dari awal sampai akhir. Dan Rasulullah SAW itu seringkali menggunakan ibarat-ibarat yang ada di dalam surat Yusuf ketika beliau mengalami cobaan dan masalah. Jadi surat Yusuf itu salah satu surat favoritnya Rasulullah ketika beliau lagi sedih. Jadi kalau banyak ibu-ibu suka baca surat Yusuf ketika hamil agar anaknya nanti ganteng, itu pertama tidak ada riwayatnya ibu, tapi ada apa panjenengan ketika hamil baca surat Yusuf beberapa sing diwaos itu gitu tidak apa. Tapi kita berusaha mengambil sesuatu yang lebih daripada sekedar hanya mengharapkan anak kita ganteng nanti kalau terlahir kan gitu. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Rasulullah ketika jatuh sakit minta sahabat Abu Bakar untuk imami di masjid, itu kan sempat mendapatkan bantahan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah kemudian menegur beliau, kamu ini, kalian ini seperti perempuan-perempuan yang ada di sekitar Nabi Yusuf. Begitu juga ketika beliau menaklukkan kota Mekah, orang-orang kumpul takluk semua. Rasulullah kemudian juga mengucapkan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy yang takluk itu, saya akan mengatakan pada kalian apa yang diucapkan oleh saudara saya Yusuf ketika saudara-saudaranya datang dalam keadaan mengaku bersalah. La tasriba 'alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celah bagi kalian tidak celah. Jadi surat Yusuf itu punya pengaruh yang sangat dalam pada Rasulullah. Karena itu kalau panjenengan lagi sedih, banyak-banyak baca surat Yusuf, Pak. Itu tidak hanya sekedar baca, tapi dibaca terjemahnya juga, kalau bisa baca maksudnya. Itu banyak sekali hiburan-hiburan untuk orang-orang
disiplin dan sebagainya. Nah, kita akan membahas itu satu persatu. Kita akan membahas beberapa poinnya, tidak satu persatu, Pak. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-7. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-salihin. Telah ada pada kisahnya Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ayat ini, Pak, diturunkan, surat Yusuf ini kan diturunkan di kota Mekah. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kota Mekah itu tidak ada ahli kitab. Ahli kitab itu yang ada di Madinah, gitu, Pak. Jadi di kota Mekah itu tidak ada yang tahu kisahnya Nabi Yakub dan anak-anak keturunannya. Akhirnya ada orang yang memuji Rasulullah SAW. Tanyakan kepada dia yang mengaku Nabi ini, maksudnya pada Rasulullah, tentang seorang Nabi dari bangsa keturunan dari bangsa dari yang ada di Syam, yang yang kemudian anaknya hilang di Mesir. Gitu. Nah, Bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, akhirnya Allah menurunkan surat Yusuf ini secara lengkap. Karena itu kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran ini, ayatun lis-salihin, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Kenapa? Karena sekali lagi di Mekah tidak ada Alkitab, dan jangan dibayangkan Mekah Madinah itu seperti sekarang ini, Pak. Mekah Madinah itu kalau dengan tidak ada haji umroh, Mekah Madinah ditempuh perjalanan berapa jam, Pak? Cuma 4 jam naik bis, apa lagi? Kan gitu, Pak ya? 4 jam atau 8 jam? Ya segitu, Pak. Dulu, Pak, naik kota 3 bulan, Pak. Gitu. Dulu juga nggak ada HP, nggak ada WA dan sebagainya. Kalau sekarang kita punya masalah cukup WA pada yang kita percaya, kalau tanya masalah fikih pada ustaznya masalah fikih dan sebagainya, ini gimana hukumnya dan sebagainya. Tahu dulu nggak ada kayak gitu, Pak. Jadi harus transportasi terbatas, harus informasi terbatas. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisahnya Nabi Yusuf itu dimulai dari apa, Pak? Betul, Pak, dari mimpi, Pak. Tapi maksudnya kok bisa terjadi intrik-intrik saudaranya itu kemudian bikin intrik Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur? Apa kira-kira, Pak, penyebabnya, Pak? Iri dan dengki. Coba kita lihat kelanjutan ayat ini. Ilqalu, ketika saudara-saudaranya berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Ketika saudara-saudaranya Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya itu ahabbu ila abina, lebih disayang oleh bapak kita ini. Wa nahnu usbatun, padahal kita ini golongannya besar, gitu. Karena Yusuf itu dan saudara-saudaranya itu 12 bersaudara, Pak. Ibunya 2, yang satu melahirkan 10 anak, yang satu melahirkan 2 anak. Jadi kalau kita baca di tafsir-tafsir, Pak, saya tadi sempat belum subuh ini baca tafsir sedikit. Nama-nama anaknya Yusuf itu salah satu yang tertua namanya Rubila. Yang kedua ada Syamun, ada yang Lawi ini Levi, Pak. Kalau dituliskan dalam bahasa aksara Latin, Levi. Jadi bacanya Levi. Nah, gitu. Nah, Levi itu anak keturunannya bikin celana jeans, namanya Levis. Nyambung-nyambung, Pak, ya. Jadi Levis itu miliknya Levi. Nah, gitu. Ada salah satu saya kemarin sempat ngobrol sama istri saya, itu ada anak binaan kita di Wonosobo itu namanya Levi, bapaknya Nasrani, ibunya Muslimah. Dan saya mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan si Levi ini bisa diajak ngaji, karena dia ingin banget ngaji, tapi kalau gue yang ketahuan bapaknya dilarang sama bapaknya sampai dipukuli, Pak. Saya mohon doanya. Ini kita adakan buka puasa 1 bulan penuh, bapaknya pun walaupun Muslim, Idul Adha yang lalu kita jadikan panitia. Ini pun kita ajak untuk berbuka puasa. Nah, maksudnya bukan diajak berbuka puasa, tapi diajak makan bersama, gitu. Jadi saat kita berusaha mendekati si bapaknya ini agar bisa diizinkan mengaji. Cuma sama bersama istri saya, ini anaknya dikasih nama Levi. Berarti bapaknya ini Nasrani ideologis. Dia paham nama anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi akhirnya kalau sudah paham itu biasanya Nasrani yang
kuat agamanya. Jadi mudah-mudahan saja doanya Bapak Ibu di Ramadan ini bisa membantu kami untuk berdakwah sama dan demikian. Adiknya Nabila itu namanya Yahuda. Nah, Bapak dan ada lagi nah, ibunya Nabi Yusuf, istri yang kedua itu melahirkan istri pertama namanya Lia, istri kedua namanya Rohim. Makanya kalau ada panjenengan di nama-nama barat ada Lea, itu Lia dari nama istrinya Nabi Yakub. Rohim itu dalam nama barat Rachel, Rachel. Nah, itu Pak. Jadi kita perlu mengetahui nama-nama yang bisa jadi kalau kita nggak tahu ini dianggap nama-nama yang keren gitu. Nah, Ibrahim itu kalau di dalam literatur Yahudi itu disebutkan Abraham kan gitu. Nah, kita lebih baik pilih Ibrahim saja Pak. Kalau ada nama Rachel seperti itu ya milih Aisyah saja atau Fatimah saja. Jadi jangan sampai rasa inferiority, rasa rendah diri kita itu kemudian menganggap peradaban non Islam itu lebih baik daripada peradaban kita. Ini agak imbang kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibunya Nabi Yusuf dan ibunya Bunyamin itu meninggal dunia ketika melahirkan dalam masa nifas ketika melahirkan Bunyamin. Nah, akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, para saudara-saudaranya ini kemudian menganggap bapak mereka Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya. Gitu. Ada paling tidak Bapak Ibu yang dirahmati Allah 3 permasalahan dalam ayat ini. Yang pertama, anggapan bahwasanya sang bapak pilih kasih, kan gitu ya? Apakah betul Nabi Yakub itu pilih kasih? Ma'adallah, kita berlindung dari menganggap beliau tidak adil, karena tidak mungkin Nabi itu tidak adil, gitu. Tidak mungkin Nabi itu pilih kasih. Perhatikan narasi yang dibangun dalam surat Yusuf ini. Tidak ada pernyataan Allah yang menyalahkan Nabi Yakub atas perlakuan beliau kepada anak-anaknya karena memperlakukan tidak adil. Apa yang ada? Yang ada adalah anggapan anak-anaknya terhadap bapaknya bahwasanya bapaknya tidak adil, gitu. Dan itu sampai sekarang pun terjadi, Pak. Panjenengan punya anak jangan 12 kayak anaknya Nabi Yakub, anak 2 saja. Itu kadang-kadang salah satunya menganggap, oh bapak sama ibu gak adil ini, saya dikasih minuman ini kok adil, saya dikasih ini, benar gak? Dan itu apakah betul orang tua yang tidak adil? Bisa jadi tidak betul, bisa jadi karena memang kemudian ada perasaan subjektif dari diri sang anak, akhirnya kemudian mereka ini menganggap orang tuanya tidak adil. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah yang masih punya dalam tanda kutip dendam masa lalu terhadap perlakuan orang tuanya kepada dia, segera maafkan. Bisa jadi orang tua kita melakukan kesalahan dengan berbuat tidak adil, atau bisa jadi kita yang salah mengira secara subjektif orang tua kita tidak adil. Apapun kemungkinannya salah satu di antara dua ini, perlakuan orang tua kita terhadap kita itu adalah tanggung jawab orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita cuma satu kepada orang tua kita, yaitu berbakti selama mereka ini tidak menyuruh kita untuk musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang tua kita mau memperlakukan kita dengan baik, orang tua kita tidak memperlakukan kita dengan baik, anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Caranya bagaimana? Minimal mendoakan. Nah, gitu kan. Soalnya kalau ada dendam masa lalu, Pak, berkali-kali saya menjumpai dendam masa lalu itu yang rugi si pribadi yang bersangkutan. Jadi yang rugi yang dunia sendiri, Pak. Jadi kemudian ya ada perlakuan-perlakuan yang kemudian tidak patut dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat wa nahnu usbatun, dan kami adalah golongan yang besar. Ini 10 bersaudara, ini 2 bersaudara. Letak kesalahan dari kalimat ini adalah seringkali golongan yang besar itu disesatkan oleh setan dengan anggapan karena kebesarannya dia harus benar. Kalau dalam istilah peradaban kita sekarang ini ada tirani mayoritas, nah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ukuran kebenaran itu bukan dari jumlahnya yang besar. Ukuran kebenaran itu adalah ketaatan kita kepada aturan-aturan Allah. Umpamanya mayoritas mengatakan minuman keras itu boleh karena ada aturan yang membolehkannya. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman minuman keras itu tidak boleh, maka aturan Allah ini yang dijadikan sebagai standar ukuran kebenaran. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, kalimat mereka, inna abana fi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita ini betul-betul keliru. Gitu. Dhalal itu tersesat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama sepakat dhalal dalam kalimat ini itu tidak dimaksudkan ad-dhalalu fiddin, sesat dalam perkara agama. Gitu Pak. Karena itu Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak boleh kemudian kita salah memahami bahwasanya oh ternyata Nabi itu ada yang tersesat kok. Ada yang berada di dalam kesesatan kok. Mana contohnya? Yaitu Nabi Yakub. Di dalam Al-Quran disebutkan inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita itu dalam kesesatan yang sangat nyata. Karena bapak kita adalah Nabi Yakub. Oh berarti Nabi Yakub tersesat. Kita tidak boleh Pak menganggap para nabi tersesat. Tidak mungkin para nabi tersesat dari jalan Allah. Gitu. Tapi keliru di sini maksudnya adalah keliru dalam memperlakukan anak-anaknya, dan itu pun anggapan dari sang anak, bukan memang betul-betul kelakuan dari Nabi Yakub. Itu Pak. Akhirnya para saudara-saudara Nabi Yusuf sepakat, ayo kita bikin acara gitu. Nabi Yusuf kita ajak jalan-jalan mengembalakan kambing. Nanti kemudian kita cemplungkan ke dalam sumur. Kalau sudah cemplungkan ke dalam sumur, kita pulang bilang saja pada bapak kita, Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Kan gitu Pak. Kisahnya berlanjut Pak. Maka kita loncat sekarang Pak pada ayat 16. Waja'u abahu 'isha'an yabkun. Mereka datang kepada bapaknya di waktu petang hari Isya, di waktu Isya dan Maghrib Pak, sambil menangis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ketika membaca ayat ini seringkali ketika dulu awal baca ayat ini, saya sering bertanya-tanya, apa makna penyebutan kalimat Isya secara khusus dalam ayat ini? Gitu Pak. Soalnya Nabi Yusuf itu kan dicemplungkan ke dalam sumur itu di awal-awal mereka mengembalakan kambing. Mereka pergi ke padang pasir, lalu kemudian Nabi Yusuf segera dan mereka melakukan itu Pak, tidak dalam bentuk halus. Mereka melakukannya dalam bentuk terang-terangan ketika bapaknya sudah tidak ada. Jadi di dalam tafsir itu disebutkan ketika pandangan bapaknya sudah tidak bisa lagi melihat anak-anaknya, mereka hilang dari pandangan bapaknya, Nabi Yusuf itu langsung disakiti Pak. Ada yang pukul, ada yang mungkin bayangan saya jalan-jalan dijebuli, pokoknya dijahati Pak. Begitu sampai di padang pasir ketemu sumur, Nabi Yusuf dipegangi, cemplungkan langsung. Kenapa kok kemudian mereka ini tidak langsung pulang loh, misi sudah selesai gitu? Atau minimal mereka pulangnya itu ketika selesai menggembalakan kambing. Ya saya kan selesai menggembalakan kambing itu sebelum petang sudah balik. Karena kalau umpamanya sampai malam hari, bisa jadi kambing-kambing itu tersesat, atau bisa jadi kambing-kambing itu akan diserang oleh serigala, kan gitu Pak. Kenapa kok mereka nunggu sampai malam hari? Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah di sini. Yang pertama, al-isya, al-lail, malam hari itu lebih mampu menyembunyikan kejahatan seseorang, gitu Pak. Jadi hikmahnya di sini Pak. Gitu. Karena itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat para pencuri biasanya beraksinya kebanyakan di malam hari. Gitu. Sekarang kan ada juga yang siang hari satu, ya memang ada yang siang hari. Cuma kebanyakan di malam hari. Kenapa? Karena memang di malam hari itu lebih mampu menyembunyikan kejahatan seseorang. Dan jangan bayangkan malam hari itu seperti malam hari di malam-malam kita seperti ini Pak. Malam hari di malam-malam kita ini banyak lampu Pak. Pada zaman itu tidak ada lampu Pak. Yang ada hanya penerangan lewat api. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kemudian membahas bahwasanya di Wonosobo saya sempat membahas tradisi tarawih berjamaah itu kan dimulai pada masanya
sahabat Umar bin Khattab kan itu Pak ya. Dan beliau pula yang mengawali menerangi masjid-masjid Pak dengan penerangan obor-obor. Sebelumnya masjid-masjid itu gelap. Karena itu di dalam sholat jahar, sholat jahar itu kan semuanya sholatnya dilakukan dalam waktu yang gelap. Subuh masih gelap, maghrib, isya juga demikian. Itu kan akhirnya suaranya dilantangkan. Di dalam waktu yang selesai melaksanakan sholat-sholat seperti ini, Rasulullah itu biasanya mengubah posisi duduknya. Sunahnya imam itu kalau sudah selesai sholat mengubah posisi duduk. Kenapa? Karena agar para makmumnya sudah tahu sholatnya sudah selesai. Apalagi ketika itu tidak ada lampu. Kalau sekarang imamnya selesai sholat masih gampang ketahuan karena ada lampu Pak. Gitu. Nah ini hikmahnya. Malam itu lebih mampu menyembunyikan kejahatan. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini, ya pun mereka datang sambil nangis, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama akhirnya kemudian berpendapat banyak yang menyimpulkan dari ayat ini bahwasanya al-buka nangis itu ada juga yang merupakan tangisan palsu, gitu. Jadi ada juga di antara tangisan-tangisan itu tidak menunjukkan sesuatu yang asli. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para hakim tidak boleh terpengaruh secara emosional dalam memutuskan perkara ketika melihat ekspresi-ekspresi emosional dari orang yang dihakiminya, salah satunya diperlihatkan lewat tangisan. Gitu Pak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ketika anak-anaknya itu datang dalam keadaan menangis, bapaknya ya Nabi Yakub kemudian tanya kepada mereka, "Mabikum, apa yang menimpa kalian?" Gitu. Apakah terjadi sesuatu dengan kambing-kambing kita? Lalu kemudian anak-anak mereka memberitahukan kepada bapaknya, "Wahai bapak, sesungguhnya kami kehilangan saudara kami yaitu Yusuf." Gitu. Loh, ada apa dengan Nabi Yusuf? Ada apa dengan Yusuf? Sesungguhnya dia diterkam oleh serigala. Inna nastabiqu, kami ini lagi berlomba lari. Ternyata Nabi Yusuf kita tinggalkan kemudian diterkam oleh serigala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian mendengar perkataan ini, Nabi Yakub langsung terjatuh pingsan, gitu. Terjatuh pingsan, dan ketika itu diperciki air, disiram air, beliau tidak siuman, dibangunkan tidak siuman. Yang membuat beliau siuman itu baru sahar. Ketika menjelang waktu sahur, waktu subuh kayak gini, udaranya dingin, beliau baru kemudian siuman. Jadi mulai isya sampai sahur, waktu sahur itu beliau pingsan terus Pak. Saking dahsyatnya rasa kagetnya beliau. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengetahui bapaknya ini jatuh pingsan, lalu Yahuda ketika itu memeriksa kondisi bapaknya, melihat jalan nafas bapaknya dan lain sebagainya. Akhirnya dia mengatakan, "Doyana akhana wa qatalna abana." Kita sudah mengusir atau menghilangkan saudara kita, sekarang kita membunuh bapak kita. Nah, ternyata Nabi Yakub pingsan. Begitu kemudian beliau siuman, beliau sambil menangis tanya kepada anak-anaknya, "Gimana kok kamu bisa Yusuf kok bisa dimakan oleh serigala?" Ada perkara menarik Pak. Jadi anak-anaknya itu menjawab pertanyaan bapaknya dalam ayat 17. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wahai bapak kami lagi berlomba lari, wa tarakna Yusufu inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, fa'akalahu dhi'bu. Lalu kemudian dia dimakan serigala. Kenapa kok dimakan serigala Pak? Boten dimakan oleh singa atau harimau atau rubah atau apa?
Kenapa dimakan serigala, Pak? Ini teori kejahatan. Kenapa kok kemudian saudara mengatakan ini dimakan serigala? Karena di depan, di ayat sebelumnya, Nabi Yakub itu mengatakan pada saudara-saudaranya ketika minta izin bawa Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, jangan ajak adikmu, saya takut nanti adikmu dimakan serigala. Di ayat sebelumnya, di awal-awal Yusuf, beliau mengatakan demikian. Gitu. Akhirnya saudara-saudaranya kemudian mengatakan perkara yang sama, yaitu perkara yang paling ditakutkan oleh bapaknya, perkara yang paling mungkin menimpa oleh Nabi Yusuf. Jadi ini namanya teori konspirasi, Pak. Melihat peluang mana yang paling masuk akal kejahatan ini bisa dilakukan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat 17 ini pun itu ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah menyebut pelajaran pertama, Pak, Allah itu tidak mungkin menyebutkan sesuatu dengan sia-sia, bahkan dalam kisah-kisah kejahatan seperti ini. Jadi ketika Allah menyebutkan inna dhahabna nastabik itu musabaqah, lomba lari, gitu Pak. Berarti Pak, lomba lari ini merupakan perkara, termasuk perkara yang dianjurkan oleh syariat kita. Karena itu Pak, kita dapat melihat riwayat Rasulullah SAW itu juga pernah diriwayatkan mengadakan lomba lari. Dengan siapa Pak? Dengan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ceritanya Rasulullah itu keluar bersama pasukan, lalu kemudian pasukannya disuruh jalan dulu. Rasulullah itu ingin berdekatan dengan istri beliau. Ketika pasukan sudah di depan, Rasulullah nanya, ayo kita lomba lari sekarang. Karena Aisyah masih muda, badannya masih rapi. Ketika itu Aisyah memenangkan lomba lari dengan Rasulullah. Lalu di kesempatan yang lain, Rasulullah ulangi lagi. Dan Aisyah ketika itu tidak semudah sebelumnya dan tidak seramping sebelumnya. Pada kesempatan yang kedua, Rasulullah berhasil memenangkan perlombaannya, Pak. Jadi Rasulullah saja lomba lari, Pak. Gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin meningkatkan kemesraan dengan istrinya, Pak, ya aja istri dengan lomba lari, Pak. Gitu. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Di sana itu bapak ibu yang dirahmati Allah, para ulama menyimpulkan lomba lari, ketahanan fisik baik berjalan maupun lari itu sangat berguna dalam perkara-perkara antara lain jihad fisabilillah. Tentara-tentara itu ada yang namanya tentara infanteri. Infanteri itu pasukan jalan kaki. Dulu di masa Rasulullah ada pasukan jalan kaki, pasukan infanteri yang menjadi legenda. Namanya Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini ngejar pasukan musuh sendirian. Sambil dia memarahi mereka, dikejar sendirian, Pak. Jadi ceritanya ada gerombolan merampok kambing-kambingnya kaum muslimin dibawa lari. Lalu kemudian pengembalanya ini diperintahkan oleh Salamah Al-Aqwa untuk beritahu Rasulullah, beliau sendirian ngejar gerombolan perampok ini, Pak. Naik turun bukit. Jadi beliau itu bercerita kalau lagi naik bukit, saya panah mereka dari belakang. Akhirnya mereka ketakutan, tambah mempercepat lagi. Kalau sudah turun dari bukit, saya lempari batu-batu mereka dari atas. Sendirian, Pak. Akhirnya kambing-kambing itu bisa diselamatkan. Nah, itu membutuhkan kekuatan fisik. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu pelajaran kenapa kemudian musabaqah seperti ini di lomba lari seperti ini itu dianjurkan untuk melatih ketahanan fisik. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya teruskan kisahnya Nabi Yakub tadi itu. Ketika Nabi Yakub kemudian sadar, Nabi Yakub mengatakan kepada putra-putranya, coba datangkan pada saya bukti-bukti bahwasanya dia ini, Yusuf ini sudah dimakan oleh serigala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Yakub mengatakan, mana bajunya? Akhirnya para saudaranya mendatangkan, untuk melengkapi teori konspirasi tadi itu, para saudaranya mendatangkan apa, Pak? Bajunya yang berlumuran darah, Pak. Gitu. Begitu lihat bajunya itu berlumuran darah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yakub langsung tahu anak-anaknya bohong. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasa dibohongi ketika kemudian kita itu tahu kita ini dibohongi, apalagi oleh orang-orang yang dekat dengan kita, itu rasanya semakin menyakitkan.
gitu. Ini anaknya bohongin bapaknya, gitu Pak. Bukan hanya membohongi bapaknya, tapi bapaknya nabi. Yang nabi itu kalau dibohongi pasti kemudian ada keterangan dari Allah memberitahukan kebohongan mereka, gitu Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika mereka mendatangkan bajunya Nabi Yusuf yang berlumuran darah, bapaknya langsung tahu bahwasanya anaknya bohong karena beberapa hal. Yang pertama, baju itu utuh, hanya berlumuran darah. Hingga kemudian Nabi Yakub sempat berkata, di dalam tafsir itu disebutkan, saya tidak pernah menjumpai serigala yang lebih bijak daripada serigala yang menerkam anak saya. Dia menerkam anak saya dan memakan anak saya, tapi meninggalkan bajunya utuh tanpa ada bekas cakaran dan sobekan, gitu Pak. Jadi kisahnya Nabi Yusuf itu melibatkan 3 baju, Pak. 3 kisah baju. Sama saja Pak. Yang pertama ketika bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah palsu ketika dicemplungkan ke dalam sumur. Baju yang kedua kapan Pak? Ketika Nabi Yusuf bajunya dikoyak dari belakang, dan baju yang dikoyak dari belakang itu membuktikan Nabi Yusuf tidak salah, kan gitu. Kan ketika kisah kedua itu hakimnya mengatakan kalau bajunya koyak depan berarti Nabi Yusuf yang ingin berbuat buruk memperkosa istri Anda. Tapi kalau bajunya koyak belakang berarti istri Anda yang salah, dia memaksa Nabi Yusuf, nah, gitu. Bukti kebenarannya, lalu kemudian saudara-saudaranya pulang, dibawakan bajunya oleh Nabi Yusuf, diletakkan di atas muka bapaknya yang tadinya buta, akhirnya fartat basiro, bisa melihat lagi. Gitu. Nah bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, dalam kisah yang lain dikisahkan Nabi Yakub itu mengatakan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, apakah tidak ada anggota badan saudara Yusuf yang ditinggalkan oleh serigala tersebut yang menjadi bukti bahwasanya dia ini diterkam oleh serigala? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, akhirnya Nabi Yakub setelah melakukan itu pingsan lagi. Nah saudara-saudaranya akhirnya bersepakat, kalau begitu gini saja, ini kita ketahuan kita ini sudah bohong sama bapak kita. Kalau begitu kita ambil lagi Nabi Yusuf itu dari sumur, lalu kemudian kita bunuh, kita potong-potong, kita bawa sebagian anggota badannya ke bapak kita untuk bukti bahwa dia sudah betul-betul mati diterkam serigala, untuk menguatkan konspirasi kita tadi itu. Nah, mendengar perkataan ini yang juga mengatakan kepada saudara-saudaranya, kalau kamu lakukan itu, saya akan beritahukan tipu dayamu kepada bapak kita. Nah, jadi ini pentingnya tauhid Pak, nanti akan kita simpulkan di akhir dari kisah ini Pak. Akhirnya mereka bikin alternatif kedua. Kalau gitu kita tangkap serigalanya, kita cari serigala, lalu kita tangkap, kita bawa kepada Nabi Yakub, kepada bapak kita. Mereka hanya muter Pak, bapaknya pingsan, tinggal muter cari serigala. Ketika berhasil menangkap serigalanya dibawa pulang rumah. Lalu ketika Nabi Yakub siuman, mereka mengatakan, bapak ini adalah serigala yang menerkam adik kita Yusuf. Lalu kemudian bapak-bapak ini yang dirahmati Allah, makanya sekali lagi nabi-nabi itu tidak bisa dibohongi Pak. Allah memberikan kuasa kepada serigala ini, dan ini memang kisah Israiliyat. Tidak apa-apa kita kisahkan, kita ceritakan karena tidak terkait dengan peristiwa hukum-hukum agama. Allah memberikan kuasa kepada serigala itu untuk bisa bicara. Dia ditanya oleh Nabi Yakub, apakah betul kamu yang menerkam anak saya? Serigala itu kemudian mengatakan kepada Nabi Yakub, saya ini punya saudara saya, atau saya punya anak. Anak saya tadi itu meninggalkan saya, sekarang saya lagi cari anak saya. Tiba-tiba anak-anak menangkap saya, gitu. Saya nggak makan anak-anakmu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kami dari memakan para nabi-nabi Allah di atas muka bumi ini, gitu. Dan karena memang kemudian anakmu sudah membohongi dirimu, mereka kepada bapaknya mereka mampu berbohong, apalagi kepada saya yang hewan biasa. Karena itu saya tidak akan tinggal di bumi di mana anak nabi membohongi bapaknya yang seorang nabi, gitu. Akhirnya
Nabi Yakub melepaskan serigala itu, dan serigala itu kemudian meninggalkan bumi Syam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kemudian Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anaknya di ayat 18, waja'u ala komisi bilamin kadibin. Mereka membawakan bajunya Nabi Yusuf dengan yang berumuran darah palsu. Qala, Nabi Yakub kemudian mengatakan, basawalakum anfusukum amro. Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk ini. Fasobrun jamil, maka bagiku hanya bersabar itu yang terbaik. Gitu. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah yang memberikan pertolongan atas apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan kisahnya sampai sini Pak. Kita melanjutkan dengan diskusi Pak. Siapa yang antagonis, siapa yang protagonis dalam kisahnya Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya? Siapa yang antagonis? Siapa yang jahat, siapa yang baik Pak? Yang baik Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, kan gitu Pak ya? Kalau kita lihat cerita ini, yang jahat adalah anak-anaknya Nabi, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kan gitu Pak? Pertanyaannya adalah, apakah betul anak-anaknya Nabi Yusuf yang 10 itu jahat semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak bisa mengatakan 10 saudaranya Nabi Yusuf, anak-anaknya Nabi Yakub itu adalah dari golongan yang jahat. Mana dalilnya? Kita bisa lihat pada surat Al-Baqarah ayat 136 dan ayat 140 Pak. Kita buka mulai bareng-bareng Pak. Qulu a'udzu minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub wal asbaqi. Napa itu asbaq? Anak cucunya siapa Pak? Nah, anak cucunya Nabi Yakub. Jadi anak cucunya Nabi Yakub itu Pak disebutkan dalam Al-Baqarah 136 ini, itu termasuk golongan yang bisa diteladani karena mereka termasuk orang-orang yang beriman. Ayat 140 Al-Baqarah yang sama, Allah juga berfirman dalam kalimat yang bersama. Amtakulu la ilaha illallah wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbaq dan Nasara. Apakah kalian mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan anak cucunya ya, mereka adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Jadi penyebutan anak cucunya Nabi Yakub itu disebutkan sejajar dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. Berarti mereka ini golongan orang-orang baik Pak. Apa yang kemudian ingin saya sampaikan kepada panjenengan? Orang baik itu pun tetap berpotensi untuk kemudian digoda setan, sehingga kemudian mereka ini menyeleweng dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pentingnya menanamkan tauhid, ajaran agama yang benar dalam agama kita terlihat di sini. Karena walaupun orang-orang baik itu tetap berpotensi untuk diselewengkan oleh setan, dengan keimanan mereka kepada Allah, keimanan ini bisa menyebabkan turunnya hidayah Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Allah kasih hidayah petunjuk karena wasilah iman mereka. Berapa banyak kisah-kisah itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman itu tetap berpotensi bisa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan ketika mereka menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, beberapa kali peristiwa menunjukkan yang terjadi adalah akibatnya fatal. Apa contohnya Pak? Orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya lalu akibatnya fatal. Salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajarannya adalah dalam perang Uhud. Perang Uhud itu Rasulullah sudah kasih waktu lagi 50 pemanah, jangan tinggalkan tempat. Lalu kemudian 50 pemanah ini meninggalkan tempatnya. Apa yang terjadi? Pasukan Muslim kalah, banyak yang meninggal dunia, banyak yang syahid. Makanya Rasulullah Hamzah bin Abi Thalib syahid. Sampai fatal kayak gitu Pak. Gitu. Tetapi walaupun kemudian kesalahan-kesalahan mereka ini fatal, Allah tetap memberikan garansi jaminan yahdihim rabbuhum biimanihim. Salah satu contoh dalam kisah saya tadi Pak, Yahuda.
ketika saudara-saudaranya itu sudah hampir melakukan kekhilafan lebih lanjut, kalah, diminta bukti bahwa anggota badan Yusuf yang benar timbul kesadarannya. Nek anakmu gini, tak ada bapak, gitu. Karena tidak tega untuk membunuh adiknya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini pentingnya kemudian menanamkan takut kepada Allah kepada keluarga kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'alim. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa jadi cobaan bagi dirimu. Gitu Pak. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian tidak mendidik keluarga kita dan didik anak kita dengan baik, anak-anak ini bisa jadi cobaan bagi kita. Sekarang ini kan kita lagi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh paling gamblang. Salah satu pejabat di Dirjen Pajak jatuh, bahkan hampir membawa seluruh pegawai-pegawai pajak Kementerian Keuangan ini jatuh gara-gara ulah seorang anak yang tidak terdidik dengan baik. Seorang anak yang tidak terdidik dengan baik menyebabkan bapaknya jatuh, bahkan kemudian satu instansi mendapatkan dampaknya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, berapa banyak kemudian kisah-kisah ini yang bisa kita jadikan pelajaran? Banyak sekali. Tinggal kemudian kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Itu hikmahnya kenapa kemudian Al-Quran itu sering sekali mengulang kisah-kisah, agar kemudian kalau kita lupa, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah yang datang berikutnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu juga kemudian sering sekali mengulang kisah-kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Masalahnya adalah apakah kita mau mengambil pelajaran atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita menanamkan takut kepada Allah, mengajarkan agama yang baik kepada keluarga kita, maka potensi kita untuk tersesat itu lebih kecil dibandingkan potensi kita kalau kita tidak mengajarkan agama. Saya ingin melengkapi ceramah saya tadi malam. Kalau tadi malam saya menekankan bahwasanya ini tugasnya para bapak-bapak untuk mendidik keluarganya. Rasulullah itu juga kemudian mengingatkan kita. Kalau Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala masalah kepemimpinannya. Laki-laki ditanya kepemimpinan rumah tangganya. Wanita ibu-ibu juga ditanya bagaimana kepemimpinan dia di rumah suaminya. Nah, jadi ibu-ibu jangan kemudian mengatakan bahwa itu sih ditanya bapak-bapak itu enggak. Ibu-ibunya juga ditanya nanti Pak, gitu. Rasulullah kemudian menutup hadis ini dengan kalimat fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang perkara kepemimpinannya. Syukur jam berapa? Jam 5.28 kalau nggak salah nih. Berapa Pak? Berarti kurang 3 menit lagi suruh, kurang 6 menit lagi suruh Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu waktu dulu silakan jika ada yang mau menambahkan sesuatu atau mau menanyakan sesuatu Pak.